suara. Tapi sebelum itu kita bakal menuju ke arah Land of Dawn untuk menentukan satu tiket ke Grand Finale. The Yes. on and only tiketnya hanya satu dari bracket masing-masing. Betul, karena ini best of one ya. Best of one. Tidak ada kesempatan lagi untuk bisa mencoba-coba, tapi ini dia pertandingan yang bakal dilangsungkan di arah tengah. Mulai terlihat adanya keramaian juga, masih clear-clear manja satu sama lain. Tapi sebuah pokingan yang udah diterima oleh Roadmay juga membuat dia harus mundur dulu. Dan belum ada agresivitas nih sejauh ini dari kedua tim. Mereka nggak ada yang crossing ke arah jungle satu sama lain. Ini habit Spencer yang tidak pernah hilang. Lihat, dia rotasi kemana? Selalu ke XP. Iya, dari kemarin juga. Iya kan, dari kemarin kan. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu celah yang bisa diamankan di NSM Sonic. Betul, XP-nya karena goldnya udah dibiarin aja biar mungkin nggak kena geng juga ya buat bikin snowballing, apalagi kita tahu dari kedua gold laner ini butuh banget item-item. Betul, apalagi berarti ini tandanya Lunox harusnya bisa bersinar dong. Harusnya bisa bersinar dengan kondisi yang 1 lawan 1. Harusnya dimenangkan oleh seorang Lunox, tapi problem yang dimiliki oleh tim dari OP Pegasus adalah sekarang gimana caranya Ozzy N1 ini catch up dalam rotasi yang dilakukan oleh seorang Diamond. Iya, Diamond enak banget, dia bisa split dan bisa datang kemanapun dengan cepat pastinya dengan Fitch Force. Tapi sekarang ada terjadi perubahan di mana kedua roamer sekarang udah mulai ke area gold lane nih, karena memang kayaknya agak cukup sulit untuk bisa head to head ya. Dan bahkan lihat tuh, sebelum pasifnya pecah, udah langsung dapetin 1 point kill dari seorang Diamond. Ini aku sayang sekali Diamond di arah top lane. Dan bahkan di arah bottom lane akan terjadi satu buah pertempuran di arah Turtle dengan tidak adanya Tempest of Blade. Ya, tidak ada Tempest of Blade, tapi kita akan lihat apakah Ozzy mencoba untuk melangsungkan adanya kontes, karena langsung saja diusir mundur dari pergerakan RZ di sana. Black Dragon Form akan langsung mendarat dan menutup jalan dari seorang Demon, dan itu dia space yang lagi-lagi diciptakan oleh RZ. Udah biasa. Udah biasa. Udah biasa, yang kenalan siapa, yang jadian siapa. Siapa yang buka Turtle, siapa yang dapetin. CTJK. Ah betul. Chat terus jadian kagak. Wah, aduh bener juga. Aduh, chat doang jadian kagak. Iya, ada kan? Ada. Sering terjadi nggak sih di kota-kota besar? Sering terjadi kota besar. Mana yang lebih parah? Apa tuh? Chatnya sama siapa, jalannya sama siapa? Wow. Waduh. Wow, masaku bang. Agak ini sih, curhat ya. Wow. Oke, balik lagi ya. Itu dulu Land. Terima kasih banyak ya diperjelas. Karena partner saya yang itu baru bisa saya serang balik. Oh gitu. Oke, kembali lagi pada gamenya untuk saat ini. Sebenarnya masih nggak yang terlalu banyak ya gamenya, dimana DNS bisa dapetin poin eliminasi. Tapi lihat ada 1 poin pick up yang berhasil diciptakan, tetapi dapat top defensif bakal langsung aja mundur terlebih dahulu. 1 titik darah terakhir, tapi Mueza yang justru dibalikin keadaannya dengan feeder Astrike yang dibuka oleh Walker. Tapi di sisi lain, RZ pun harus pick off 2 player, tapi Spencer again and again and again Benar. ngejar. Aku tahu, aku setuju sama Aul, dan kita lihat dengan ada pergerakan Spencer yang tiba-tiba memotong ke arah satu Bormut. Ini berarti membuktikan kalau siapapun yang lawan Spencer nanti langsung Different Judgment, it's time pick on the darkening Israel. Dan kita lihat di mana masih bisa mencoba untuk menyelamatkan dirinya masuk ke arah belakang, dan Spencer kali ini can't you do it, flicker pun bahkan dipaksakan, dan ini nampaknya membuat seorang Walker harus bertukar dengan nyawanya. Is it worth it, Awul? I don't think so. Yes, aku juga setuju enggak, karena kehilangan Lord Mei juga. Kehilangan Lord Mei. Banyak banget resource yang keluar. Wings by Wings, Flicker, Ultimate tadi. Dan bahkan sekarang Mueza yang langsung mencoba untuk mundur saja dengan Rough defensif, tapi nampaknya nggak bisa gitu bertahan karena Divine Sword tapi gilang. Di sisi yang berlainan berhasil untuk dihilangkan Mueza. 1 titik darah terakhir masih bisa bertahan, dan backup yang begitu manis. Ozzy berhasil menyelamatkan nyawa dari Mueza. Dan makan ini langsung ada nyanyian, aku sayang sekali Daemon. Salah ya? Enggak. Salah. Dan bahkan sekarang lihat, Diamondnya sayang lagi nggak dapetin purple buff. Itu dia. Jadi lebih sayang sama dia apa sama purple buff? Sayang sama purple buff ya. Iya. Itu dia. Dimana Link sama blue buff. Oke, kan aku tanpa kamu ini tak bisa bergerak dengan maksimal. Agak sedikit pincang. Lemes ya? Lemes tak berdaya, dan ini akan menjadi sedikit perebutan Turtle yang tidak cukup adil. Tuh.
Dengan keuntungan ya yang dimiliki oleh OP Pegasus pun sekarang setup sudah dilakukan. Lagi-lagi space yang diciptakan membuat dari OZ N1 sekarang berhasil mendapatkan turtle tanpa adanya kontes sama sekali. Tapi sekarang bakal coba untuk move aja ke arah top lane. Oke, move ke arah top lane dan kita bakal langsung lihat ada sedikit team fight kah? Tapi Spencer mendeteksi pergerakan yang harusnya ini secara kuantitas memang kalah OP Pegasus, tapi dari segi power menurut aku OP nggak kalah karena kita lihat dengan adanya damage burst yang akan diberikan oleh para pemain dari OP Pegasus dan bahkan tidak adanya Link yang bisa melakukan coverisasi di arah top lane, ini juga menjadi satu buah pertanda yang cukup berbahaya loh. Dan lihat dari Kening bahkan dipaksakan seorang hilang. Lord Mei memaksa mendapatkan satu buah Fredrin. OZ N1 diselamatkan dan masih pecah bersama dengan Masko melakukan distraction. Membuat para pemain dari tim OP Pegasus selamat semua dari invasi yang dilakukan. Tapi mereka kehilangan satu buah purple buff dan bahkan ada sedikit pain. Kalian langsung coba cek wifi kalian dan coba gunakan Indihome Paket Gamers. Yap. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar, apalagi kalau misalnya kalian main rank tapi skinnya jelek. Gimana Skinnya tuh? kurang. Terus gimana? Kalian langsung top up pasti ada U-point. Itu. Ini dia yang sudah kutunggu-tunggu. Top up yang gimana caranya? Mungkin buat kalian semua yang bingung top up gimana, U-point bisa endorse kita. Ntar kita kasih tahu caranya. Iya kita gampang lah pokoknya. Langsung Gampang aja banget ke sosial medianya U-point karena banyak banget pasti info-info di sana. Betul. Kalau begitu kita bakal balik lagi ke Lane of Dawn, dimana kemungkinan akan ada terjadi ganking terhadap seorang lapu-lapu. Tapi ini yang berbahaya bukan lapu-lapunya. Lapu-lapu bisa survive, tapi kalau Parsianya terlihat baru pengen ngomong. Kalau Parsianya terlihat itu yang berbahaya. Dan langsung ditukar dengan 1 untuk 1. Tidak ada ampun ketika Parsia terlihat di dalam Lane of Dawn, Owl. Yes, dan bahkan RZ Black Dragon Form langsung dipaksa untuk mundur terlebih dahulu 1 untuk 1. Pertukaran yang cukup adil, tapi flicker keluar. Tidak sampai ke arah Masako yang dituju dan ini menjadi informasi yang penting bahwa Kaja dalam 100 detik ke depan tidak akan ada flicker. Aku tadi pengen bilang kalau yang rugi OP Pegasus loh. Kenapa? Mereka tidak ada lagi satu mobil dengan transform. Tapi dengan adanya flicker yang Kaja lihat di arah bottom lane tadi, ini aku langsung berubah pikiran kalau malah tim OP Pegasus yang kali ini memiliki kesempatan untuk tidak terambil backline mereka. Oke, dan bahkan setup sudah dilakukan menuju ke arah tunnel, tapi lihat Blazing Duet dipaksakan keluar dari Tempest of Fate, tapi retribution yang on point dari OZ N1 berhasil mendapatkan turtle tersebut. Benar Ice Strike mencoba langsung saja memukul mundur pergerakan dari OP Pegasus, tapi nampaknya Cloud Altar masih aktif dari Spencer. Lord Mei mau kemana bakal dikejar oleh OZ, tapi di sisi yang lain dari seorang King Brian-nya pun tertinggal dan dipaksa lagi untuk disengage terlebih dahulu. Gila, sampai saat ini OZ N1 berhasil mendapatkan perfect turtle loh. Iya kan? Perfect turtle loh. Perfect karena 3 didapatkan. Yang harusnya tadi didapatkan oleh seorang Daemon. Betul, tiada yang tak sempurna kecuali turtle yang sempurna dari OZ N1. Betul dari banget. tadi loh. Tapi Petrify-nya ternyata harus miss. Owl dan Daemon tidak ada lagi satu skill escape yang dia bisa lakukan. No Tempest of Death, no Pinch Poise, no Matilda, dan bahkan Mueza akan di all in dengan instant. All in seorang Mueza diberi dengan 8. Yep, bahkan Mueza adalah seorang roamer ya. Tapi tadi Magic Worship sih yang membuat dari seorang Daemonnya hilang. Oh enggak, pakai basic attack terakhir. Basic Attack, tapi bisa burn juga nggak? Enggak burn. Dia pakai, makanya dikejar pakai airnya sekali itu cetek gitu dong. Pas dia udah pindah ke sini. Setetes doang ya? Setetes. Kena cipratan dong ya? Itu bener-bener kok kena kobokan doang. Cuh, langsung melek. Kok dicuin? Oh salah. Enggak dong. Alam badukun. Diciprat. Alam badukun ya, begitulah kurang lebih ya. Oke, tapi sekarang dengan outer turret yang masih dipaksa untuk dipertahankan, nggak mau diberikan kepada teman-teman dari OP Pegasus, benar-benar ini udah menjadi parkir bus ya di arah tengah. Betul. Karena mahal banget pasti dari satu outer turret di tengah, karena nanti zona farming dari Diamond ya bakal makin sempit lagi. Satu itu, dan kedua yang paling fatal adalah ketika mid turret outernya hilang, mereka tidak ada pengawasan terhadap purple buff. Sedangkan Dasang Diamond depending sekali dengan purple buff yang dia miliki. Lihat dari Mueza menuju ke King Brian, tapi ternyata itu keputusan cukup salah. Gilang masih bisa selamat. Lord Mei, can you survive kali ini? Mundur ke arah belakang dengan Order Brilliance dan Masako. Bahkan masih sempat-sempatnya dia memukul balik pergerakan dari seorang Link-nya. Yes, dan bahkan sekarang tadi satu outer turret ya kalau misalkan
mau dipertahanin segimana juga ya, kalau udah waktunya lepas mah lepas aja. Betul, Dan itu pun yang sudah betul. terjadi. Lord yang bakal Itu namanya adalah konsep pasir, tapi sebelum itu mereka masih mencoba untuk mengejar sampai titik darah terakhir yang sayang sekali masih bisa didapatkan oleh seorang Ozzy Irwan. Walaupun beriku, mereka hampir saja ditumbangkan dengan instan dan mereka akan mendapatkan outer turret yang dimiliki oleh para pemain dari tim OP Pegasus. Blazing Duet mencoba untuk menyelamatkan diri, tidak ada defense judgment dan hampir saja membalikan keadaan, hampir meng-outplay bahkan ini hitungannya. Dia bisa membalikan keadaan dengan adanya satu buah mid turret yang masih kokoh berdiri gagah menantang di garis depan. Oke, tapi Defense Judgment juga keluar di mana Spencer berhasil untuk dihilangkan dan bahkan pergerakan dari Masako pun harus dihentikan. Mega kill disecure oleh King Brian. Wah, ngeri banget tuh King Brian, serem juga. Ini Lord May ini kan ya? Iya, bukan ya? Iya, Iya kan? betul Lord May, betul. Yang Lord paling May. sering. Yang aku ingat tuh dia mirip DJ. Iya sama makanya, aku juga ya, mirip High ya. Dan kalau misalnya kita bisa bilang ini akan lebih keras lagi untuk OP Pegasus bisa menerobos para pemain dari tim DNS Hammer Sonic di arah bottom lane. Seorang level mencoba untuk mendorong pergerakannya, tapi lihat dengan ada Tempest of Blade dikombinasikan dengan satu buah basic attack, tapi Diamond terperangkap, not Tempest of Blade ter-take down, hilang masuk dengan calculate damage yang tidak tepat. Harus meninggalkan diri jadi depan walaupun dia sudah mendapatkan purple buff. Itu dia mau keluar tapi dari tadi ditahan. Itu Kena dia. knock up dan bahkan Lord May ditarik dengan ada Shadow Wah, nggak ada Stampede. flicker. Gak bisa lagi kemana-mana karena gak ada flicker dan bahkan belum ada follow up dari rekan-rekannya. Lord May harus merelakan nyawanya karena Shadow Stampede lagi memaksa Lord May harus hilang nyawanya. Tapi ternyata tidak karena One Last Hit masih coba untuk dikejar. Tapi Ozzy N1 dari arah belakang membuat Lord May putar arah. Pertanyaan aku, kenapa dia sempat mundur ke arah belakang untuk dapetin darah, tapi itu nggak worth it ketimbang dia untuk jalan. Itu sangat tidak worth it karena dia bisa diselamatkan, tapi kenapa? Kenapa? Itu bukan satu buah gerakan yang harus dia lakukan. Dan bahkan lihat Masako kali ini hampir saja bersama dengan seorang Mueza mendapatkan instant pick-up. Dan di sisi sebaliknya kita lihat OP Pegasus, Mueza nggak bisa selamat dan Spencer lagi-lagi menjadi orang yang benar-benar bersinar di beberapa belakangan match kali ini. Oke, bahkan kita lihat dari King Brian yang harus disengage dulu, mundur, tapi ada info nih. Ternyata Diamond, RZ, dan Mueza sebelum di DNS sama OP itu mereka satu tim di Madura Prime. Itu dia. Dulu ya. Ya, mereka sempat satu tim dan terpisah, ya seenggaknya mereka udah bisa mengetahui gameplay satu sama lain. Dan bahkan kembali lagi pada gamenya di mana OP Pegasus yang dimana kalah dari segi kill, tapi dengan objektif yang bisa diamankan juga ini masih so-so dengan adanya pergerakan di arah tengah yang benar-benar lagi-lagi memaksa dan mempertahankan outer turret di arah middle tidak tersentuh sama sekali. Oke, ini mereka harusnya lebih mulai concern terhadap seorang Cloud-nya sih, Mereka udah masuk ke menit yang ke-13 nih. Harusnya Masako kali ini udah menjadi target utama sih, nggak harus ke arah Mueza lagi. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, Masako-nya di takedown dari tim OP Pegasus, mereka nggak punya sustain team fight. Mereka punya Yuzo, tapi Yuzo bukan sustain team fight, burst aja. Jadi mereka harus sudah mulai fokus dan Lord May jangan sampai terdeteksi. Mereka punya flicker, paksa flickernya ini gunakan dengan baik dan benar. Dialokasikan dengan tepat lah intinya, tapi lihat di sisi sebaliknya. Tim fight yang tidak bisa diselamatkan oleh Spencer berhasil mendapatkan 1 poin dan ditukar 1 untuk 1. Gold lane untuk EXP lane masih worth it dari OP Pegasus. Yap, hilang yang terpick off dan sekarang setup position sudah dilakukan menuju ke arah Lord yang kedua. Ini Lord yang udah enhance, tapi dengan tidak adanya RZ, siapa yang bakal menjadi distraksi dan bahkan Spencer terculik dengan adanya feeder Ice Strike yang cukup sakit damage-nya. Damon mencoba untuk maju lagi tapi perangan di dalam satu otot yang masih berdiri. Mueza berhasil dihilangkan, Tempest of Fate dikeluarkan. Damon berhasil untuk mundur tapi Walker yang ternyata menjadi kompensasi, tapi Lord May pun hilang di mana 3 tukar 3. Masako akan langsung saja dikejar tapi ternyata pertukaran kembali terjadi 4 untuk saat ini. Wow. Dan aku sepertinya udah lama tidak melihat. Aku sempat nge-catch waktu itu sama-sama Wipeout. Dan aku cukup kangen ngeliat sama-sama Wipeout. Jadi yang disorot tuh nanti Lord doang biasanya. Iya, Lordnya aja sama minion bergerak. Tapi lihat King Brian versus everybody right here. Menuju ke arah Lord yang tak terbatas. Dan hanya ada Ozzy N1 yang memiliki satu buah retribution yang sudah ready dan available. Tidak single kali ini. Hilang, agak sedikit ragu, masuk ke arah dalam dan berhasil dapatkan
hilang. Pertanyaan aku satu, dia punya lapu-lapu, udah ngedistract semua. Dengan item yang dia miliki, dia bisa nge-burst down OZN1 loh. Kenapa ragu? Karena mungkin kalah jumlah aja. Kalah jumlah oke. Tapi kalah jumlah dengan 3 tumbang lawan 2. Worth it gak sih? Masih oke lah Bisa ya. dapat mid lane Atau nggak? seenggaknya bikin nggak jadi nge-lord. Betul. Sekarang udah nggak dapat Betul. turret, nggak dapat lord juga. Betul, itu dia. Maksudnya dia punya burst damage dan bahkan tadi lapu-lapunya udah nge-buying time banget dan Rizzy-nya nggak punya naga. Perlu apa ya, keyakinan ya. Mungkin agak ragu-ragu. Itu kan yang harusnya Ya betul. mereka ragu-ragu. Mereka benar-benar ragu-ragu dan bahkan defense judgment ke arah seorang Rizzy adalah keputusan yang salah yang sudah aku bilang berkali-kali. Kalau dia mau defense judgment, untuk saat ini orang yang harus bisa di defense judgment adalah Masako. Kalau dia mau coba masa kalah Rizzy, pastikan ada seorang Lunox di sana. Karena kalau misalnya Masako nggak harus ada Lunox dengan damage yang besar, tapi Spencer akan memaksa satu point kill Diamond. Ini berhasil menukar defense judgment yang mungkin tadi agak cukup terbuang sia-sia dengan 1 buah poin kill yang mahal banget menurut aku. Yap, dan ini udah tugasnya Diamond nyari Spencer ya. Dan bahkan kali ini peperangan gak berhenti sampai situ karena ada sebuah beberapa fighter langsung saja menuju ke arah Moeza untuk ke arah belakang. Dan Astagfirullah diamankan oleh King Brian. 2 player dari OP berhasil dihilangkan. Tapi mereka merupakan adanya satu wave minion yang berjalan di arah bottom lane. Karena itu minion yang bersamaan dengan Lord. Betul, itu yang masih gede. Ya. Hampir minus 1 AWL, tapi ternyata masih bisa diselamatkan dengan rotasi link yang cukup cepat. Tapi lihat di permainan OP Pegasus kali ini agak cukup terpaksa untuk maju. Defense Judgment kali ini belum dikeluarkan, Lord May masih menahan posisinya dan bahkan kita lihat udah bebas banget. Defense Judgment berhasil dipecahkan, dia narik siapa tadi? Dia narik siapa kan di pencatnya hilang Aul. Iya, tidak terlihat ya dengan begitu cepat karena dia dari belakang juga nggak pakai flicker kan? Dia maksudnya nggak mau pakai flicker, dia Betul. mau backdoor dari belakang. Betul. Dan 2 player dari OP Pegasus berhasil untuk dihilangkan dan sekarang DNS nampaknya mendapatkan angin segar. Moeza Petrify Gaming tidak dikeluarkan, hanya raw wave saja dan dipaksa untuk mundur tapi Hidden Ice Strike 1 kali tetes hilang langsung. Lihat damage yang tidak ada hentinya terhadap seorang Moeza dan ini satu hal sih yang harus kita highlight di game kali ini. Lapu-lapunya benar-benar bersinar. Lapu-lapunya memang benar-benar bisa mengacak-acak arah backline dan bahkan Diamond. Satu hal yang harus bisa diapresiasi oleh seorang Diamond adalah ini kebetulan terjadi berdampak dengan teman aku sendiri. Link itu kalau di early-nya udah di pressure, dia itu biasanya akan kehilangan mentalnya agak getar. Tapi ini Diamond nggak, ya gue tahu gue nggak punya power di early, gue tahu gue juga nggak punya apa-apa dengan adanya early Asante lagi dari OP Pegasus. Dia yang penting farming, as long nggak kalah warnya, as long nggak pecah base turretnya, dia yang penting tetap untuk farming. Dan ketika dia punya item, dia berani barter dengan 1 point kill yang cukup mahal dari tadi. Iya, Selalu berani. Dan dia tahu sekarang targetingnya siapa, Spencer. Karena itu yang paling terbilang impactful ya di dalam team fight. At least kalau misalnya dia nggak itu, dia bisa memancing ke altar. Yap, dan bahkan di sini berdasarkan double terbuka juga, bahkan di arah belakangnya Masako mencoba untuk mengejar pergerakan dari Walker, tapi peperangan terbagi di mana Gilang berhasil untuk dihilangkan, tapi killing free diamankan pula oleh Diamond 1 tukar 1. Lihat Masako dengan HP yang masih full juga memberikan sedikit dealing damage dengan damage per second yang cukup menyakitkan Kim Brian. Wallace gak bisa gitu bertahan dan shutdown didapatkan. Ini adalah poin yang cukup mahal karena Lord May bakal dikejar. Masih ada immortality yang terbalut, di is engage aja dulu dari teman-teman OP Pegasus. Cukup puas dengan ada 2 poin pick off dan ini menjadi kesempatan mereka untuk bisa mengeksekusi Lord yang ketiga. Dari sebelum menit ke-15 aku udah bilang, ketika masuk menit ke-12, 13, Masako yang mereka harus tangkap, bukan yang lainnya. Masako dia pakai sprint. Bahkan dengan Purify sekalipun itu nggak bakal bisa menutup dari defense judgment. Yang ada sekarang, Masako dengan instan bisa di pick off oleh siapapun. Dan ketika mereka berfokus kepada Moeza, karena Moeza satu-satunya orang yang bisa kalah backline, dan itu emang yang Moeza butuhkan. Tempest of Death dikeluarkan sekalipun dan bahkan bersama dengan 1 buah Blaze itu teritorialnya. Dia dan bahkan Lord May membayar semuanya. Defense Judgment tidak ada, tapi dari Lord May membayar apa yang mungkin belum bisa dia lakukan di sebelumnya. Itu tadi defense judgment-nya keulur talinya karena dia narik ke arah Ozzy, Yes. dia kena knock up.
jadi nggak sempat ketarik. Betul. Kalau ada di highlight nanti mungkin kita lihat highlight. Tapi itu dia Ring of Order masih terakhir karena OG-nya nggak ngeluarin Retribution dari Lord Ming. Sekarang langsung saja mencoba untuk dipunish. Tapi lihat Bravos Fighter kena dorong sekaligus, belum ada follow up damage lagi. Tapi OZ N1 dia berhasil terculik. Winter pernah chance save the day kan, tapi Masako langsung hadir dengan adanya satu blazing duet. Tapi King Brian ditarik lagi dari Shadow Step, tapi HP-nya terlalu tebal untuk ditumbangkan sehingga hanya berpuas dengan Gilang dan Daemon saja yang dihilangkan ditukar dengan Ozzy. Wah, Masako udah terlalu bersinar ya, udah masuk ke 20 dan satu hal yang bisa diamankan oleh seorang DNS Hammersonic adalah gimana caranya nge-burst pergerakan dari seorang Masako. Karena tadi aku bakal melihat Walker ini dia bisa menggunakan flickernya untuk mundur untuk menghindari Masako. Karena udah punya ada satu gua Malefic Roar. King Brian nggak bakal bisa kuat nahan lagi. Shuttle udah terpecahkan kali ini untuk King Brian. Yap, itu jadi tabungan mahal juga ya pastinya. Tapi nampaknya Lord Mei yang selalu siap untuk membuka area rumputan dan bahkan dipaksa untuk mundur. Black Dragon Force kali ini mencoba untuk menahan pergerakan dari DNS agar tidak bisa memfollow up di mana Lord yang sekarang sudah berhasil untuk menghancurkan satu base turret ya Ratu. Oke, Lord yang berhasil diselesaikan dengan sangat cepat. Meskipun begitu ada sedikit pergerakan minion di 3 lane yang berbeda. Informasi bahkan belum bisa didapatkan di manakah Dita Mueza. Di mana Mueza? Aku tidak melihat keberadaan dari Mueza. Keberadaannya ada di situ tuh. Nggak ada yang sadar, nggak ada yang sadar. Tapi ketemu nih kayaknya. Oh enggak, dia nggak keluar. Sabar banget nunggunya. Dia nggak, bukan itu yang ini Dia mau dicari. ke Walker kayaknya. Yeah. Atau seenggaknya Gilang, tapi atau mungkin Daemon. Tapi nampaknya Daemon masih bertengger di area tembok dan Petrify Gaming sudah keluar bahkan Rope. Ini adalah satu buah pergerakan yang cukup Outplay. baik, tapi Mueza berhasil untuk dihilangkan, tapi tidak bisa lagi bertahan karena Feather Ice Strike langsung mempunish dirinya. Outplay yang dilakukan oleh seorang Mueza ditukar oleh seorang Daemon. Keputusan yang tepat 100%. Tidak ada rugi sama sekali dan bahkan membuat DNS Hammersonic mereka tidak bisa menuju ke arah backline dan bahkan tidak bisa melakukan all-in terhadap seorang Masako. Sekarang tidak ada Daemon, mereka bertaruh pada King Brian untuk kebuka dan bahkan Lord Ming-nya terperangkap di depan sana akan coba di take down. Masih bisa selamat, flicker dikeluarkan dan dikejar oleh seorang Z. Karena backline hantaman benda tumpul dan membuat sang borong harus hilang di depan sana. Yes, bahkan ini dia dari Cloud Altar dengan teamfight sustain yang dimiliki oleh OP Pegasus. Blazing sudah dikeluarkan tapi Gilang ternyata terperangkap sendiri di depan sana. Dua player tersisa King Brian yang bakal langsung saja di-comment Shadow Step, tertarik lagi King Brian. Wow. Tidak bisa bertahan dan 4 player dari DNS harus hilang. Walker tersisa sendirian dan ini akan menjadi kesempatan pastinya untuk OP bisa mengeksekusi Lord yang selanjutnya. Lord yang selanjutnya akan free. Kali ini awal tebakan Walker FP. Apakah akan coba membalaskan dengan kekalahan team fight yang mereka miliki dan mendapatkan satu ball Lord atau Ozzy N1 kembali? Harusnya tidak, karena Mueza is coming. Walker memilih untuk mundur mengeluarkan sayap burungnya dibandingkan dimandiin wajib oleh seorang Mueza. Waduh. Dan sekarang juga pergerakan dari Daemon memang akhirnya terdistraksi dengan adanya wave minion yang berjalan di arah bottom lane. Gede-gede lagi ya? Gede-gede dan ini menjadi tugas dari seorang Daemon yang punya mobilitas kencang, bisa clear juga dengan cepat untuk bisa manage dulu nih dari wave minionnya. Dan sekarang Lord yang keempat sudah berhasil untuk diamankan oleh Epic Pegasus. Ini Lord Evolve. Lord Evolve, bukan Lord sembarangan. Ini Lord yang memberikan petir, bukan sembarang petir. Dan kalau bisa kita lihat harusnya mereka dorong di arah tengahnya sih. Mereka dorong di tengahnya, mereka dorong atasnya, biarkan Lord bebas dorong ke arah bawah dan nantinya short skill-nya akan habis di arah team fight sebelum Lordnya. Dan tinggal dikawal aja nggak sih? Kan damage juga nambah kan dari bareng-bareng sama Lord di area Lordnya. Apalagi Spencer-nya semprot sekali ya, serot! Iya, dia bikin damage kan dengan ada Glowing One, Lighting Trancher, Enchanted, Winter, dan juga Divine Blade. Ini udah full item semua dan bahkan Conceal sudah dikeluarkan. Ada Blast of Order yang ke-trigger dari Gilang untuk mundur ke arah belakang terlihat. Satu base turret dari tengah bakal dihancurkan, 3 lane yang bakal coba untuk dijalankan pula dari OP Pegasus. Di mana Lord yang sudah tadi-evolve kali ini menuju di arah bottom lane. Lagi-lagi bukan Masako ditarik dan lihat Masako free karena backline shutdown. Ini pencara. OP Pegasus mengamankan satu tiket. Go to Grand Final. Alright.